Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naftalina Uli Adelia dari Prodi Pendidikan Kimia, Rombel 2. Di sini saya ingin mencoba untuk menjelaskan terkait koneksi antar materi di topik 2, yaitu terutama pada judul Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa di sini itu keseluruhan adalah kita belajar tentang bagaimana pembelajaran pada saat Ki Hajar Dewantara dulu, kemudian kita aplikasikan dalam konteks sekolah seperti itu. Jadi di sini yang pertama untuk koneksi antar materinya, saya mau mulai dari perwujudan konteks sosial budaya terutama di daerah saya ya, terkait dengan kata menuntun. Nah, ini juga sesuai dengan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu lebih ke menuntun siswanya untuk mengarahkan seperti itu. Nah, kalau di desa saya itu contohnya adalah budaya meron, karena memang setiap pelaksananya itu adalah setiap setelah lebaran ya, itu. Nah, acaranya itu adalah melibatkan dari seluruh elemen masyarakat, entah itu dari anak-anak, kemudian masyarakat, orang tua, dan pemerintah pun ikut andil dalam acara ini. Nah, untuk hubungannya dengan jika dihubungkan dengan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, terutama di sosial budaya itu berdasarkan semboyan Ki Hajar Dewantara bahwa kebudayaan itu berbunyi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Jadi berdasarkan budaya meron ini bahwa anak-anak terutama ya siswa itu diajari untuk saling menghargai antar sesama, kemudian melestarikan budaya yang ada di sekitarnya. Nah, ini nanti harapannya adalah siswa juga belajar terkait dengan sosial dan budaya. Bagaimana anak-anak tetap melestarikan budaya di sekitar, kemudian saling bekerja sama, toleransi, gotong royong untuk mensukseskan acara itu juga termasuk dari sistem Among di Ki Hajar Dewantara seperti itu. Kemudian di topik 2 ini juga disinggung atau kita juga belajar terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi karena Ki Hajar Dewantara itu dulu berperang itu bukan dengan senjata perang, tapi dengan pendidikan. Nah, makanya Ki Hajar Dewantara di sini tuh lebih menjelaskan terkait pengajaran. Pengajaran itu termasuk bagian dari pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu sebenarnya memberikan tuntunan atau memberikan kebebasan kepada siswa. Sebenarnya tuh siswa pengen mengarah kemana pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, inilah dari sinilah guru juga sebagai fasilitator atau yang memberikan fasilitas kepada murid-murid bagaimana baiknya kebutuhan yang diperlukan. Kemudian untuk tadi ya sifat kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak atau siswa berada. Kemudian kalau kodrat zaman, nah ini menyesuaikan dengan keadaan saat ini siswa itu berada di zaman yang mana. Jadi bahwa setiap anak itu sebenarnya dalam diri masing-masing siswa itu sudah memberikan yang namanya sifat atau karakter masing-masing. Jadi siswa itu sebenarnya itu makhluk yang unik gitu, yang memiliki mungkin gaya belajar, kemudian bagaimana cara anak itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu memang berbeda. Nah, sifat-sifat inilah nanti yang kodrat alam dan kodrat zaman yang harus dipahami oleh seorang guru gitu ya. Kemudian selanjutnya relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu terkait dengan pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran kami sebagai guru pendidik. Jadi di sini berdasarkan Ki Hajar Dewantara, teori-teori yang telah kami pelajari itu bahwa menjadi seorang guru itu memang harus mengayomi. Jadi istilahnya bisa mengemong anak sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu sebagai nahkoda dalam mengarahkan pembelajaran siswa itu mau kemana itu adalah peran dari seorang guru. Kemudian siswa di sini itu adalah diberikan kebebasan
untuk memahami pelajaran sesuai dengan dirinya sendiri, seperti itu ya. Kemudian yang telah saya pelajari juga itu terkait dengan nilai sosial luhur. Tadi kan sudah saya singgung terkait dengan Meron dan lain-lain. Tapi di sini saya lebih menekankan bahwa Ki Hajar Dewantara itu dapat dikontekstualkan dengan nilai luhur kearifan budaya, sekaligus beliau bisa menjadi sosok role model bagi murid ataupun masyarakat. Karena kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu memiliki sifat yang pertama adalah selalu semangat belajar, kemudian tidak pernah merasa cukup akan ilmu yang beliau miliki, kemudian selalu memperluas pengetahuannya. Itu adalah sifat-sifat yang bisa kita pelajari atau kita tiru berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Kemudian sifat-sifat tersebut itu juga dapat menjadikan atau sebagai penguat karakter siswa, terutama rela berkorban, kemudian religius, sederhana, terus sikap gotong royong, peka terhadap kehidupan sekitar, seperti itu. Terus kemudian yang kami pelajari, atau yang saya pelajari di topik 2 ini, itu terkait dengan budi pekerti. Jadi salah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku peserta didik di kelas itu bahwa sikap budi pekerti itu sangat penting. Jadi pendidikan itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi manusia yang utuh. Jadi dalam hal ini guru juga dapat memberikan dorongan untuk membentuk budi pekerti atau karakter siswa gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang ada di LMS ini terkait dengan pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini. Nah, berdasarkan yang sudah saya pelajari sebelumnya, bahwa saya punya pemikiran sebelum mempelajari topik ini bahwa anak itu sebenarnya semuanya sama. Dalam satu kelas itu anak bisa diberikan seperti pembelajaran yang sama. Tetapi setelah saya mempelajari topik ini, itu saya mengalami perubahan pikiran bahwa setiap anak memiliki keunikan dan memiliki karakter masing-masing siswa. Jadi harapannya setelah saya belajar Ki Hajar Dewantara ini, saya sebagai seorang guru penggerak atau seorang calon guru pendidik itu bisa memahami karakter siswa itu. Kemudian bagaimana guru itu sebagai nahkoda atau mengayomi siswa dan mengarahkan siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang saya dapat terapkan untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, bahwa saya akan lebih bisa memahami karakter siswa, kemudian akan mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi harapannya nanti guru juga bisa melakukan refleksi diri, kemudian memperbaiki kinerja ke depannya seperti apa, dan menyesuaikan dengan kondisi siswanya seperti apa gitu. Jadi semoga nanti pembelajarannya pun bisa seperti Ki Hajar Dewantara dulu ya, bahwa pembelajaran itu bisa secara terdiferensiasi atau menyesuaikan dengan tahapan atau kebutuhan dari peserta didik. Seperti itu yang mungkin bisa saya simpulkan terkait dengan koneksi antar materi di topik 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.